Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan fungsi Excel, yaitu VLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP itu bagaimana kita ingin mencari informasi berdasarkan tabel referensi. Jadi di sini misalnya kayak ini contoh soal, kita disuruh menentukan gaji pokok berdasarkan tabel referensi. Ini tabel referensinya. Di sini kita disuruh menentukan gaji pokok. Jadi ada dua fungsi, ada VLOOKUP dan VLOOKUP. VLOOKUP digunakan ketika tabel referensinya itu dia memanjang ke bawah atau berbentuk vertikal. Nah, seperti ini. Ini berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Sedangkan VLOOKUP digunakan ketika tabel referensinya itu memanjang ke samping. Di sini kita disuruh menentukan gaji pokok berdasarkan tabel referensi ini. Kita lihat dulu tabel referensinya. Oh, ternyata memanjang ke bawah. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, di sini kita lihat lagi. Untuk menentukan gaji pokok di sini ada golongan. Nah, sama sepertinya ada golongan. Jadi kita tekan golongan. Jadi parameternya itu golongan untuk menentukan gaji pokok. Nah, setelah itu kita blok tabel referensi, kita kunci agar tidak berpindah. F4. Kita tekan F4, kita kunci. Nah, setelah terkunci nanti ada gambarannya seperti dolar. Nah, setelah kita kunci, itu kita lihat lagi tabel referensi. Karena kita ingin menentukan gaji pokok dia berada di kolom kedua. Berarti kita tekan 2, setelah itu 0, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Ini tinggal tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita menentukan tunjangan. Nah, sama seperti tadi. Kita ketik VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Setelah itu kita sel B2. Kita blok tabel referensi, kita kunci F4. Setelah kita kunci, kita lihat karena kita ingin menentukan tunjangan, di mana tunjangan itu berada pada kolom ketiga, berarti kita tulis 3. Setelah itu 0, sama seperti tadi, cuman beda saja golongannya. Kita enter. Nah, seperti itu. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan gaji pokok berdasarkan tabel potongannya. Jadi kita tentukan berapa persen sih potongannya. Jadi langkah pertama kita lihat dulu tabel referensinya. Ternyata tabel referensinya itu dia horizontal, memanjang ke samping. Nah, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Kita lihat lagi di sini tabel referensinya, ternyata untuk menentukan potongannya itu parameternya adalah golongan. Nah, berarti kita tekan golongan di sini I2. Kita blok tabel referensi. Kita kunci F4. Setelah kita kunci, kita lihat ternyata potongan itu berada di baris kedua. Jadi kita tulis 2. Setelah itu 0. Tinggal kita tutup kurung, enter. Jadi di sini terlihat ternyata gaji pokoknya itu 2% potongannya. Kita tarik sampai ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya penggunaan left, might, dan right pada VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa left itu bagaimana kita ingin mengambil karakter dari sebelah kiri, might mengambil karakter dari tengah, sedangkan right itu mengambil karakter dari sebelah kanan. Nah, di sini langsung kita kerja soal saja. Jadi kita menggabungkan fungsi VLOOKUP dan left, right, dan might. Di sini kita disuruh menentukan nama barang berdasarkan tabel referensi ini. Nah, nama barang ternyata kodenya itu MCN. Nah, kita lihat di kodenya, MCN itu ternyata berada di sebelah kiri. Nah, berarti kita menggunakan left. Jadi tulis VLOOKUP. Kita tulis VLOOKUP, terus kita tulis lagi left. Kita tekan left.
kita tekan kodenya. Oke. Karena kita ingin mengambil karakter 3 karakter dari sebelah kiri, maka kita tulis 3, tutup kurung. Setelah itu kita blok tabel referensinya, kita kunci sama seperti tadi. Kita lihat tabel referensinya, ternyata nama barang ada di kolom kedua. Kita tulis 2, setelah itu kita tulis 0 dan kita tutup. Tinggal enter. Nah, di sini terlihat untuk kode MCN itu mesin cuci nasional. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, nah, seperti itu. Selanjutnya, kita disuruh menentukan harga barang berdasarkan kodenya. Jadi di kodenya itu 1350K. Nah, kita lihat di kodenya ini, ternyata kodenya berada di tengah. Berarti kita menggunakan rumus might. Sama seperti tadi, flock up. Setelah itu might, mid. Nah, karena kita ingin mengambil karakter itu ke 1, 2, 3, 4, ke 5. Berarti kita tulis 5. Berapa karakter yang kita ambil? 1350K, 5 karakter juga. Oke, kita tutup kurung. Setelah itu kita blok tabel referensi. Sama seperti tadi, kita kunci lagi. Dan kita lihat, ternyata harga itu berada di kolom kedua. Kita tulis 2, setelah itu 0, tutup kurung. Tinggal enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Oke, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan rumus lookup untuk left, right, dan mid. Nah, sama seperti tadi. Jadi di sini kita disuruh menentukan nama barang, di mana nama barangnya itu ada di tabel referensi pertama. Nah, di tabel referensi pertama, untuk menentukan nama barang itu berdasarkan kodenya. Kodenya BO1, BO2. Kita lihat kodenya, ternyata BO1, BO2 itu terletak di sebelah kiri. Nah, berarti kita menggunakan left. Sama seperti tadi, lookup. Tekan left. Oke. Kita tekan sel A2 yang ada kodenya. Karena kita ingin mengambil 3 karakter dari kiri, maka kita tekan 3. Setelah itu tutup kurung. Setelah tutup kurung, kita blok tabel referensi. Kita kunci F4. Nah, kita lihat tabel referensinya. Karena nama barang berada di baris kedua, maka kita tekan 2, 0, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita disuruh menentukan harga. Dan kita lihat di tabel referensi, ternyata harganya itu ada pada tabel referensi kedua. Nah, di tabel referensi kedua, ternyata datanya itu berdasarkan kode yang 500K, 700K. Ternyata kodenya itu berada di bagian tengah. Berarti kita menggunakan rumus mid gitu. Kayak lookup. Sama seperti tadi, lookup. Mid. Nah, kita tekan mid. Kita tekan kodenya. Oke. Kita ingin mengambil mulai dari karakter keempat ya, 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Berapa karakter yang kita ambil? 500K, berarti 4 lagi. Tutup kurung. Kita blok tabel referensi kedua. Kita tekan 2. Kenapa 2? Karena berada di baris 2 harganya. Setelah itu tekan 0. Tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Setelah kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita disuruh menentukan status, apakah diskon atau tidak. Kita lihat tabel referensi kedua, ternyata kodenya itu ini ada dis dan endis itu berada pada sebelah kanan. Berarti kita menggunakan rumus right. Sama seperti tadi, lookup right, karena berada di sebelah kanan kita tekan right. Kita tekan sel A2. Setelah itu kita ingin mengambil 4 karakter ya, 4 karakter dari sebelah kanan. Kita tekan 4, tutup kurung. Setelah itu kita blok. Nah, setelah kita blok tabel referensi kedua, kita kunci. Nah, ini betul-betul kita kunci ya.
kunci, kita tekan 2 karena berada di baris kedua, dan 0, tinggal tutup kurung. Setelah itu enter. Sudah kita enter, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada praktik pertemuan ketujuh. Kita disuruh menentukan gaji pokok, potongan, jumlah potongan, dan gaji bersih. Kita lihat dulu. Kita disuruh menentukan gaji pokok. Gaji pokok ada pada tabel referensi pertama. Untuk menentukan gaji pokok, ternyata parameternya itu adalah golongan. Ini ya, parameternya adalah golongan. Dan kita lihat tabel referensinya, ternyata dia memanjang ke bawah. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP, tekan golongan, kita blok tabel referensi, kunci F4. Setelah kita kunci, kita lihat gaji pokoknya itu berada di kolom kedua. Kita tulis 2 seperti tadi, 0, tinggal kita enter. Seperti itu. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita disuruh menentukan potongan. Jadi potongan ini dia ada pada tabel referensi kedua. Nah, di sini ya, tabel referensi kedua. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP karena tabel referensinya itu dia memanjang ke samping. Jadi dia VLOOKUP. VLOOKUP. Sama seperti tadi, kita tekan golongan. Oke. Kita blok tabel referensi kedua, kunci F4. Setelah kita kunci, kita lihat ternyata potongannya itu ada pada baris kedua. Kita tulis 2, 0, sama seperti tadi ya, tinggal enter. Potongannya 2%, kita tarik ke bawah. Selanjutnya jumlah potongan. Untuk menentukan jumlah potongan, tinggal kita kalikan saja antara gaji pokok dan potongannya. Itu berarti gaji pokok dikali dengan potongan. Enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita disuruh dimintai gaji bersih. Untuk gaji bersih itu dia gaji pokok dikurang jumlah potongan. Jadi gaji pokok dikurang jumlah potongan. Tinggal kita enter. Kita tarik ke bawah. Dan terakhir kita akan mencari jabatan. Di sini keterangannya, jika kode pegawainya itu ADM, maka jabatannya adalah pegawai administrasi. Sedangkan jika kode pegawainya adalah TPD, maka jabatannya adalah tenaga pendidik. Jadi di sini dia tergantung dari kode pegawai. Kode pegawainya itu dia berada di tengah. Jadi kita menggunakan rumus MIT. Jadi di sini gabungan antara if dan MIT. Jadi begini, kita tekan sama dengan, terus if, tekan MIT. Selanjutnya kita tekan sel kode pegawai, sel A2, karena kita ingin mengambil kode pegawai yang ada di tengah yang ADM, berarti dia baris ke-5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5. Dan kita akan mengambil 3 kriteria. Jadi kita tulis 3, tutup kurung. Oke, sama dengan, jadi tadi kan jika ADM, maka jabatannya itu adalah pegawai administrasi. Tanda petik, pegawai administrasi. Oke. Kita tekan lagi if. Jadi ini kita menggunakan multi if. If MIT kode pegawai seperti tadi 5, 3, tutup kurung, sama dengan tanda petik. Syaratnya kedua, jika kode pegawainya TPD, kita tulis TPD,
DPD maka jabatannya adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Seperti itu. Nah, tinggal kita tutup kurung. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Baik, demikian itu saja dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.